Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini, tanggal 2 November 2020, BPS Provinsi Maluku Utara kembali merilis berita resmi statistik. Semula yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi di Kota Ternate pada bulan Oktober 2020. Terjadi inflasi sebesar 0,28%. Sehingga inflasi tahun kalender hingga bulan Oktober ini sebesar 0,63%. Sementara inflasi tahun ke tahun, yakni Oktober 2020 dibandingkan dengan Oktober 2019, sebesar 1,20%. Saudara-saudara sekalian, dari 21 kota IHK di kawasan timur Indonesia, terjadi inflasi di 8 kota. Sementara 13 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Palu sebesar 0,41%, dan inflasi terendah terjadi di Bulukumba, yaitu sebesar 0,08%. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar minus 1,81%, dan deflasi terendah terjadi di Tual, yakni sebesar minus 0,09%. Selanjutnya adalah perkembangan nilai tukar petani di Provinsi Maluku Utara pada bulan Oktober 2020. Saudara-saudara sekalian, pada bulan Oktober ini nilai tukar petani naik sebesar 0,51% jika dibandingkan dengan nilai tukar petani pada bulan September yang lalu. Kalau kita perhatikan perubahan pada masing-masing subsektor, terjadi penurunan pada subsektor hortikultura, yaitu sebesar minus 0,76. Sementara subsektor lainnya, diantaranya tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan, mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan, yaitu 1,40%. Dan ini bisa memberikan gambaran pada kita bahwa peranan sektor tanaman pangan, khususnya di Provinsi Maluku Utara ini, memang sangat dominan. Grafik perubahan NTP pada bulan Oktober 2020 ini, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Perubahan terbesar terjadi pada Provinsi Sulawesi Barat, di mana nilai tukar petaninya meningkat sebesar 1,83%. Sementara pada Provinsi Papua Barat justru mengalami penurunan. Perkembangan ekspor dan impor Provinsi Maluku Utara pada bulan September 2020.
Nilai ekspor September mencapai 85,15 juta US dollar, naik 2,33% dibandingkan bulan Agustus 2020 yang lalu. Negara tujuan ekspor seperti biasanya adalah Tiongkok. 100% ekspor dari Maluku Utara dengan nilai 85,15 juta US dollar diekspor ke negara Tiongkok. Share ekspor terbesar seperti biasanya adalah besi dan baja dengan kode HS 72, kemudian biji, kerak, dan abu logam sebesar 6,66%, dan benda-benda dari besi dan baja dengan kode HS 626 sebesar 0,01%. Ekspor asal barang Maluku Utara menurut Pelabuhan Muatan Ekspor pada bulan September sebesar 85,15 juta US dollar itu diekspor melalui Provinsi Maluku Utara, sementara terbesar kedua diekspor melalui Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 1,6 juta US dollar berupa komoditas buah-buahan, perhiasan, dan permata. Kemudian diekspor juga dari Pelabuhan DKI Jakarta sebesar 0,08 juta US dollar berupa minyak astiri, kosmetik, wangi-wangian, dan lain-lain. Dan sedikit sebesar 0,01 juta US dollar berupa ikan dan udang diekspor dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebesar 1,69 juta US dollar atau sebesar 1,94% diekspor melalui provinsi-provinsi lain di Indonesia. Nilai impor September 2020 mencapai 217,91 juta US dollar. Nilai ini naik sebesar 39,09% dibandingkan nilai impor bulan Agustus yang lalu. Negara asal impor sebesar 98,24% itu dari Tiongkok atau dengan nilai sebesar 214,085 juta US dollar dan sebesar 1,76% impor berasal dari Australia dengan nilai 3,824 juta US dollar. Di slide berikutnya, kalau kita lihat perbandingannya, slide berikutnya, pada bulan September, impor di 2019 dengan 2020 terjadi kenaikan sebesar 74,67%. Sementara kalau kita perhatikan secara kumulatif, Januari sampai September, impor di 2019 mengalami kenaikan sebesar 119,13% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Impor terbesar berupa mesin-mesin pesawat mekanik dengan HS 84, yaitu sebesar 46,79%, kemudian sebesar 33,71% berupa mesin peralatan listrik
dengan kode HS 85. Pada slide berikutnya, kita perhatikan neraca perdagangan pada posisi September 2020, Provinsi Maluku Utara mengalami defisit sebesar 132,76 juta US dollar. Selanjutnya adalah perkembangan tingkat penghunian kamar Maluku Utara pada bulan September 2020. Pada bulan September ini, tingkat penghunian kamar hotel bintang itu sebesar 25,83%. Ini mengalami kenaikan 9,47 poin jika dibandingkan dengan bulan Agustus yang lalu. Namun demikian, kalau kita perbandingkan antara September 2020 dengan September setahun yang lalu, nilai 25,80% ini masih jauh, sangat kecil dibandingkan apa yang terjadi pada tahun yang lalu. Artinya terjadi penurunan sebesar 32,44 poin. Saudara-saudara sekalian, rilis berita resmi statistik berikutnya adalah luas panen dan produksi padi di Maluku Utara. Dan untuk luas baku sawah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 adalah 13.542 hektar. Dari luasan ini, maka BPS bersama-sama dengan instansi terkait membangun suatu metodologi untuk penentuan besaran sampel. Dengan metode KSA ini, produksi padi dapat dihitung setiap bulan karena pengukuran yang dilakukan adalah berupa fase tumbuh padi. Sehingga pergerakan tumbuh padi setiap bulannya bisa menjadi parameter untuk mengestimasi produksi padi pada setiap bulan. Fase tumbuh yang diukur diantaranya adalah persiapan lahan, kemudian vegetatif awal, vegetatif akhir, fase generatif, dan fase panen. Juga dari pengamatan ini akan diinformasikan apakah segmen-segmen terpilih yang menjadi sampel rusak atau pusong atau bukan merupakan lahan sawah sama sekali. Dari hasil perhitungan pada tahun 2020 ini, luas panen sebesar 10.608 hektar, di mana pada bulan Oktober, November, Desember masih merupakan potensi karena pengamatannya pada segmen-segmen sampel belum dilakukan secara keseluruhan. Hal ini luas panen ini mengalami penurunan sebesar 1.093 hektar jika dibandingkan dengan luas panen pada tahun 2019 atau mengalami penurunan sebesar 9,3%. Sementara produksi padi pada tahun 2020 sebesar 42.778 ton. Ini mengalami
kenaikan sebesar 4.833 ton jika dibandingkan dengan produksi padi pada tahun 2019 sebesar 37.946 ton. Dengan kata lain, produksi padi pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 12,74%. Saudara-saudara sekalian, meskipun luas panennya terjadi penurunan sebesar 9,3%, tetapi produksi padi secara total mengalami peningkatan sebesar 12,74%. Hari ini sangat mungkin terjadi karena adanya peningkatan produktivitas. Dan berdasarkan hasil survei Ubinan, produktivitas di tahun 2020 meningkat sebesar 24,35% dibandingkan produktivitas pada tahun 2019.